What's up, fellas? Oke, karena kemarin ada yang request buat cerita di pondok, kali ini Faye mau cerita pengalaman Via di pondok. Pengalaman gue tuh di pondok banyak banget. Dari yang seneng, sedih, konyol, ngeselin, serem, dan masih banyak lagi. Tapi buat kali ini gue mau cerita pengalaman gue masak daging kurban di pondok. Berhubung kemarin baru aja Idul Adhaan, jadi menurut gue masih relevan. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu. Kalau di pondok gua, kalau Idul Adha itu kita nggak pulang. Soalnya kan cuma sebentar dan nggak kayak Ramadan. Lagian juga menurut gua enakan lebaran di pondok. Selama gua mondok, gua Idul Adhaannya di pondok bareng teman-teman yang nggak balik. Nah, buat santri yang nggak pulang, kita tuh malamnya bakalan nyate bareng-bareng di pondok. Jadi bakalan rame banget. Karena selama Idul Adha gua nggak pernah pulang, jadinya gua selalu ngerasain yang namanya kurban dan nyate di pondok. Maka dari itu, gue mau belajar dari pengalaman. Pas kelas 11 atau 2 SLTA, gue berniat untuk menggunakan pengalaman dan pelajaran yang sebelumnya untuk mensukseskan acara masak-memasak kali ini. Maka dari itu, gue dan bestot gue, kita sebut aja Alek, akan team up dan masak daging kurban ini bareng-bareng. Sebenarnya kita tuh tadinya mau masak bertiga sama bestot gue yang satu lagi, kita sebut aja Nanda aka Nandi. Tapi tuh bocah udah dari lama belum balik pondok. Tuh anak emang kebiasaan. Kalau pulang sukanya duluan, giliran baliknya pas udah mau kelulusan. Tuman. Ya jadinya kita nggak jadi masak bertiga. Singkat cerita, setelah sholat Idul Adha seperti biasa, kita lihat yang potong kurban. Dan setelah daging-dagingnya dibagiin, gue sama Alek langsung susun rencana. Jadi kan dari tahun ke tahun udah bosen nyate yang gitu-gitu aja, pakai kecap, pakai sinti, mainstream gitu. Jadi gua sama Alek memutuskan untuk dibikin barbecue. Kita langsung hunting dari kope ke kope buat ngumpulin bumbu-bumbuan yang kita mau pakai buat dagingnya. Kita beli kayak mentega sama saus-sausan gitulah. Setelah kita punya bumbunya, kita langsung siapin dagingnya. Karena Idul Adha di tahun ini adanya setelah perpulangan, jadinya pas balik ke pondok, gue tuh bawa perlengkapan yang gue tahu bakal kepake pas masak-masakan. Jadi pas orang lain pada sibuk beli atau muter-muter nyari pisau dan lain-lain, gue udah siap segala macem. Karena potongan dari sananya random, gue sama Alek potong dagingnya jadi seukuran yang kita mau, sekalian dicuci dagingnya. Habis dicuci, dagingnya kita marinasi pakai bumbu-bumbu yang kita beli sebelumnya. Karena waktu kita bumbuin itu sekitaran sore, kita yakin kalau bumbunya pasti udah meresap pas kita masak nanti. Soalnya kalau nyata itu kan pasti setelah Isya, otomatis dagingnya punya cukup waktu buat ngeresap bumbunya. Time skip setelah sholat Isya, para santri langsung pada turun ke lapangan yang ada di samping pondok. Di sana udah disiapin kayak besi-besi panjang buat pada masak satenya. Alek nanyain gua kalau kita mau nyate di sebelah mana, tapi gua jawab, tidak. Watashi tidak akan membiarkan kita memasak daging-daging ini bersama para megel kotor itu. Karena Watashi sudah bawa tempat grill sendiri. Haha. Itu seriusan loh, gue bawa grill yang ada di rumah gue buat masak daging kurban. Sebenarnya emang bukan buat nyombong, tapi karena tahun-tahun sebelumnya lu kalau mau nyate lu nyari materialnya sendiri. Sampai gue dan teman-teman gue pakai kawat hanger yang dibengkok-bengkokin buat masak daging kita. Kita cuma disediain arang doang, terus sisanya urus sendiri. Dan yang paling susah menurut gue itu nyalain apinya. Gue rasanya udah kayak main Minecraft survival mode dengan difficulty yang paling hard, tau gak? Ya maka dari itulah gue memutuskan untuk bawa grill ini. Siapa tahu mempermudah gue. Dan gak taunya pas gue kelas 11 ini, tempat nyatenya udah disediain dan gak primitif lagi kayak dulu. Lanjut, gue sama Alek nyiapin panggangannya. Dan karena kita juga udah punya arangnya, jadi kita langsung minta tolong sama amang-amang yang bantu nyalain apinya. Karena si abangnya pengendali api generasi ketiga, maksudnya pakai alat buat nyalain apinya, jadi tanpa nepitam nemel, panggangan kita udah langsung nyala. Yeay. Gue sama Alek langsung masak aja dagingnya. Kita olesin pakai mentega, dan pas dagingnya ditaro, kita langsung bisa mendengar nyanyian daging yang dimasak tersebut. Gue sama Alek berasa kayak lagi di warung bulgogi yang ada di drakor gitu. Gue langsung ngerasa, sayang banget sih Nanda gak ikut. Padahal kalau dia ikut bakalan rame. Dan setelah beberapa saat, akhirnya semua daging kita akhirnya selesai juga.
Setelah bebenah, kita langsung ke Kobong dan udah gak sabar banget buat nyobain masakan kita. Dari wangi dan tampilannya udah enak banget. Sangat meyakinkan bahwa kita bisa memenangkan MasterChef Australia. Dan pas gue sama Alek nyobain, dagingnya itu keras banget coy. Itu literally alot dagingnya. Berasa makan daging titan gue. Gue gak tahu di mana salahnya. Tapi gak tahu kenapa gue ngerasa kalau salah satu penyebabnya adalah karena gue tonjok-tonjokin dagingnya pas kita keringin setelah dicuci tadi. Gue lihat orang lain dagingnya nggak ada yang alot dan ini bikin gue mikir, seriusan, emang kalau dagingnya ditonjokin ngaruh apa? Bukannya harusnya jadi empuk? Gue di situ kind of feel bad karena kalau iya dagingnya keras gara-gara gue tonjokin, gue ngerasa gak enak gitu karena Alek harus ngerasain ini juga. Ternyata di sini Nandalah yang beruntung karena tidak harus makan masakan gagal gue. Padahal tahun ini harusnya jadi sukses besar acara masak idola gue, tapi tetap aja gagal. Coba buat yang jago masak, siapa aja yang tahu? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira apa penyebabnya? Masaknya kelamaan kah? Atau emang karena dagingnya? Atau jangan-jangan bener gara-gara gue tonjok-tonjokin dagingnya? Silahkan ceramahi saya di kolom komentar. Jadi, ya begitulah cerita gue barbekyuan di pondok bareng temen. Oh iya, sebenarnya di situ ada adik gue yang waktu itu kelas 8, tapi karena dia nggak ngapa-ngapain, jadinya nggak gue sebut. Bukannya nggak berkontribusi, tapi karena emang yang ngerusuh cuma gue sama Alek. Moral of the story, jangan sombong atau mungkin jangan kepedean kali ya. Serius deh, sebagai orang yang sering banget kena karma, gue ngerasain banget kalau gue sombong atau kepedean pasti ada aja batunya. Jadi siapa tahu buat temen-temen biar bisa lebih dijaga hatinya, biar nggak bernasib sama kayak gue. Walaupun hasil masakan gue bisa dibilang gagal, karena walaupun enak tapi karena keras jadi tetap aja gagal. Gue tetap having fun dan ya seneng aja gitu di pondok. Dan kita dapat beberapa sate dari anak Kobong gue karena mereka dagingnya dikumpulin dan mereka kebanyakan gitu, jadinya dibagi ke gue. Gue sih terima-terima aja ya, orang lumayan jadi temen makan, nyam. Terus di hari itu juga pas gue bebersih sama Alek, gue dapet tips dari dia kalau katanya buat ngebersihin piring yang berminyak dan susah hilang tuh caranya digosok pakai spons yang ada sabunnya sambil dialirin air, dan itu 100% berhasil, real no fake. Itu ilmunya berguna banget bagi gue, dan setiap gue cuci piring dan pakai metode itu, gue pasti ya inget Alek. Mondok itu enak banget ya. Anyway, ini kayaknya udah panjang banget videonya. Well, segitu aja dari gue kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sereja mata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hello my sweet fellow. Alhamdulillah selesai juga videonya. Oke, I got few things to say. First off, gue mau bilang maaf dan terima kasih banyak. Maaf karena gue lama banget uploadnya dan gue baru cek kalau video terakhir yang gue upload tuh 2 bulan lalu. Gue gak expect bakalan selama itu. Tahu some of you guys wait for me, bikin gue ngerasa seneng karena tahu ada yang nungguin gue, juga ngerasa bersalah karena I've just gone for too long. Sebenarnya bukan karena gue lama atau gak gue kerjain videonya, tapi karena gue sempet ganti cerita gitu. Awalnya gue kira gue bisa ngebut pas ngerjain projectnya, tapi ternyata gue nggak dapat hyperfixation sama sekali. Itu progresnya udah sampai edit audio, bahkan udah sampai storyboard dan udah mulai ngerjain videonya. Akhirnya gue ganti soalnya gue rasa banyak banget flowsnya. Ya salahnya di scriptingnya sih. Mungkin gue bakalan mulai coba buat nulis script yang lebih efisien dan lebih rapi. Jadi maaf banget bikin kalian nunggu. Gue mau cari cara gimana caranya biar bisa lebih sering upload tanpa nurunin kualitas yang gue pertahanin. Sebenarnya idenya tuh udah ada, jadi tinggal dieksekusi aja. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan lancar ya. Makasih banyak juga buat kalian yang selalu dukung gue, nonton video gue, komen, bikinin gue fan art, dan memberikan gue dukungan dalam bentuk apapun itu. Gue mau bilang makasih banyak banget, karena itu berarti banget buat gue. Kata-kata kalian tuh kadang bikin gue semangat lagi dan ya ngerasa seneng gitu loh dapat dukungan dari kalian semua. So I'll keep on try my best. Oke, mau cerita sedikit. Sebenarnya udah beberapa kali gue kepikiran buat hiatus. Kadang masih suka kepikiran, kira-kira gue bisa gak nih kalau gue hiatus tuh balik lagi nanti gitu. Sebenarnya nganimasi itu emang seru, gue suka, tapi bukan berarti setiap saat itu sunshine, lollipops, and rainbow.
kadang ada aja gitu struggle-nya. Struggle sama projectnya lah, sama diri sendiri, ke distract mulu, ditambah lagi obsessions yang terus berdatangan gitu. Terus juga gue kan otaknya gak bisa diem gitu ya, jadi gampang banget buat dapet ide. Tapi karena gue sibuk kerjain video gue jadi harus nahan dulu gitu ide-ide itu, yang mana bikin ide-idenya tuh muter-muter aja di kepala gue. Jadinya kadang bikin pusing dan ruwet gitu. Kadang udah gue coba tulis gitu ya, biar pindah ke catatan aja gitu loh, nggak muter di kepala gue terus. Cuman ya kepikiran aja gitu. Kalau orang bilang jangan dipikirin, ya mau kayak gimana kepikiran gitu. But don't worry, it's alright and I'm okay. I'm doing just fine. Well, maybe that's all. Sekali lagi gue mau bilang maaf dan makasih banyak. Semoga kalian bisa sabar ngikutin proses gue, dan semoga gue bisa serve you guys my best. I'll see you guys next time. Bye!